Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat TSK dimanapun saat ini berada. Kita kembali dalam TSK Bisa di siang hari ini. Dan untuk hari ini saya kedatangan tamu Mbak Alia. Dan kita akan melakukan simulasi live coaching untuk pembelajaran kelas coaching dan mentoring skills. Kita akan mulai. Mbak Alia, kita sudah siap? Siap, Pak. Oke, baik. Kita akan lakukan live coaching sebagai berikut ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Mbak Alia? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya, sehat. Gimana saat ini kondisi rumah atau keluarga? Alhamdulillah masih aman sih, Pak. Baik ya? Iya. Oke, baik Mbak Alia. Kebetulan kita sudah ada jadwal coaching untuk hari ini seperti yang dijanjikan. Dan nanti selama 15 menit ke depan, saya akan minta kita lakukan real coaching ya Mbak. Dan jangan khawatir, apapun yang Mbak Alia sampaikan ke saya, itu akan jadi rahasia kita. Seperti itu ya? Iya. Baik. Apa yang mau kita diskusikan hari ini Mbak Alia? Terkait perjalanan kuliah saya, mungkin studi selama di universitas saya. Boleh diceritakan seperti apa? Saya saat ini masih lagi menempuh pendidikan di Universitas semester 6. Masuki semester akhir ya, dikit lagi mau skripsi. Saat ini lagi magang, Pak. Ada lagi? Ada lagi. Mungkin sekarang saya lagi magang, terus juga mempersiapkan karir untuk kedepannya gitu, Pak. Ada lagi? Dan mungkin tantangan dalam menyelesaikan studi mungkin ya, Pak. Tantangan menyelesaikan studi dari saya itu yang masih kurang saat ini kan, untuk menyelesaikan perkuliahan itu perlu ada tahapan-tahapan sebelum masuk skripsi ya. Misalnya kayak magang dulu, terus juga KKN dan lain-lainnya. Itu saya harus menyelesaikan semuanya itu. Mungkin dari situ aja sih Pak tantangan saya untuk kedepannya ya, menyelesaikan itu semua. Ada lagi? Cukup Pak, itu aja. Baik, jadi Mbak Alia hari ini sedang kuliah dan dalam tahapan untuk menyelesaikan tahapan studi tadi. Iya, betul. Dan ada juga perkuliahan, setelah itu ada magang, ada KKN. Ya nanti bisa selesai tepat waktu seperti itu ya Mbak Alia? Iya, betul Pak. Baik, kalau saya boleh tanya, kira-kira apa sih harapan Mbak Alia sesungguhnya? Harapan saya sesungguhnya di menempuh pendidikan gitu ya Pak, dapat selesai dengan tepat waktu, terus juga semoga aja dalam menyusun skripsi gitu ya Pak bisa dipermudah. Kadang kan ada beberapa orang yang bermasalah di skripsinya gitu kan, jadi saya berharap banget saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan lancar tanpa ada kendala gitu ya. Ada lagi? Terus mungkin saat ini kan karena saya lagi magang, jadi kan tahapan saya selanjutnya KKN ya, mungkin lebih mempersiapkan KKN sih Pak. Oke, ada lagi? Mungkin itu cukup ya Pak. Baik, terima kasih nih Mbak Alia. Jadi kalau saya nggak salah dengar lagi, tadi harapannya pengen selesai tepat waktu. Iya, selesai tepat waktu. Dan juga nanti juga skripsinya tidak bermasalah. Bahkan saat ini juga Mbak Alia lagi magang dan pengen juga mempersiapkan KKN seperti itu ya? Iya. Oke, kalau kita bisa pilih di antara tantangan tadi, mana yang mau kita fokuskan hari ini Mbak Alia? Fokuskan mungkin ke persiapan KKN. Soalnya kan tahapan untuk kelulusan kan mulai dari magang, KKN, baru skripsi gitu. Oke, baik. Jadi hari ini kita memilih tahapan untuk menuju KKN. Iya. Oke. Sebenarnya harapan Mbak Alia tentang KKN itu seperti apa? Saya berharap kalau KKN dapat kelompoknya yang enak gitu ya Pak. Soalnya kan setelah mendengarkan cerita dari pengalaman kakak tingkat yang tahun lalu, kadang ada beberapa kelompok yang gak enak. Terus juga desanya juga belum tentu enak. Kadang juga karena tempat saya di Magelang, terus juga dari kampus itu sudah ada kerjasama gitu sama desa-desa yang di Magelang. Jadi kayak kita tuh nggak boleh keluar dari zona Magelang gitu. Jadi kita KKN masih di Magelang.
Dan di Magelang sendiri menurut saya itu desanya itu masih yang udah cukup udah cukup untuk diberdayakan. Jadi kayak kurang yang pelosok gitu. Kadang kan kita kan KKN itu kan untuk memberdayakan masyarakat di desanya masing-masing gitu ya. Misal kayak bikin program atau apa gitu kan. Sedangkan dari kampus sendiri dari kemarin itu yang saya lihat mereka melepas anak-anak KKN itu di desa-desa yang udah mulai desanya itu udah cukup memadai gitu, nggak kayak desa-desa yang mungkin saat ini masih ada yang desa yang membutuhkan pemberdayaan dan lain-lain. Ada lagi? Dan itu aja sih Pak, cukup sih Baik, terima kasih. yang kepikiran saat ini. Oke, terima kasih Mbak Alia. Jadi tadi kalau saya nggak salah dengar juga, seperti ada dua hal ya tadi, pengennya KKN-nya nyaman, tempatnya nyaman, teman-temannya nyaman. Tapi di sisi lain juga Mbak Alia merasakan kalau KKN di tempat yang sudah katakan terberdayakan, itu tantangannya kurang, seperti itu ya? Iya, tantangannya kurang. Jadi kayak program kitanya tuh jadi nggak masuk gitu Pak. Karena dari kita sendiri kayak udah ngerasa, oh desa itu sudah terberdayakan gitu. Kayak bingung untuk memberdayakan apa lagi gitu. Ada lagi? Terus apa lagi ya? Mungkin dari sisi waktunya kali ya, karena mungkin kita KKN itu kan dikasih waktu sebulan aja Pak di masa liburan. Jadi kayak kita sebisa mungkin harus bisa mempersiapkan program untuk masyarakat di desa itu agar program itu tuh bisa berjalan selanjutnya. Jadi kayak kita KKN itu kan sebulan. Jadi setelah kita nanti selesai, harapannya itu dapat program itu dapat tetap terus berjalan gitu Pak. Kadang itu tantangannya lebih susahnya di situ. Ada lagi? Cukup sih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau saya nggak salah dengar lagi bahwa sekarang ada keinginan Alia untuk membuat program yang nanti setelah KKN bisa diteruskan oleh masyarakat di situ ya? Iya. Bisa seperti itu ya? Iya betul. Oke. Dan juga tadi karena waktunya cuma 1 bulan, jadi suatu yang ada tantangan yang cukup berat juga sepertinya. Mungkin salah satu tantangannya kan karena tadi yang pertama desanya udah cukup terberdaya, jadi banyak yang masyarakat yang masih merasa oh udah cukup gitu. Jadi kalau seandainya kita mengajukan program ataupun pemberdayaan lagi, masyarakat itu merasa cukup. Jadi kayak kita bingung untuk selanjutnya tuh program apa yang bisa dimasukkan ke dalam desa itu agar program itu dapat berjalan selanjutnya untuk kedepannya gitu. Oke, ada lagi? Itu sih Pak, cukup aja itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi lagi kita fixkan lagi, jadi ternyata karena desanya sudah terberdayakan, ada kesulitan di sana untuk membuat program yang memang dibutuhkan masyarakat. Iya betul. Seperti itu ya. Oke, jadi tantangan Mbak Alia hari ini kalau saya boleh simpulkan adalah bagaimana pada saat KKN bisa membuat program yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa bermanfaat buat mereka ke depan, seperti itu ya? Iya betul Pak. Oke, kalau harapannya seperti itu, bikin program bermanfaat buat masyarakat, pasca KKN mereka juga lanjutkan, apa yang sudah Mbak Alia lakukan saat ini? Mungkin saat ini karena saya belum mulai KKN-nya kali ya, mungkin kalau saat ini masih riset-riset dari pengalaman kakak tingkat yang sudah melaksanakan KKN gitu ya Pak. Jadi kayak kita ngelihat desa-desa yang sudah berjalan programnya atau yang pernah menjadi objek atau lokasi untuk KKN gitu. Kayak kita lihat program apa sih yang udah berjalan di situ. Kira-kira program itu tuh kedepannya seperti apa. Terus juga apakah dari program yang terdahulu itu sudah cukup memberdayakan masyarakat. Kalau seandainya mungkin belum cukup, ya harapannya dari saya mungkin bisa melanjutkan. Apakah kayak program itu bisa dilanjutkan, kalau seandainya misalnya nggak bisa dilanjutkan, apakah kita mengajukan program yang baru gitu agar masyarakatnya bisa berdaya. Ada lagi sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan mungkin baru itu aja sih, pakai riset-riset dulu, nanti baru terjun ke lapangannya pas waktu KKN-nya. Oke, baik. Jadi untuk mempersiapkan KKN yang
Mbak nanti berharap punya program yang bermanfaat buat masyarakat, yang sudah dilakukan saat ini adalah melakukan riset dari hasil KKN tingkat terdahulu. Iya. Terus juga berpikir program apa yang bisa bermanfaat dan bisa dilanjutkan seperti itu ya. Iya, betul. Oke. Kalau seperti itu, nih saya buat skala 1 sama 10. 10 itu katakanlah nanti punya program yang bisa bermanfaat buat masyarakat pasca KKN, ya. Terbatas tadi masalah tantangan waktu. Ya, 1 bulan mereka bisa dapat manfaatnya itu. Pasca KKN masih gunakan itu harapannya 10 ya. Kemudian 1 itu ya belum dampak apa-apa, masih zero gitu belum. Sedangkan yang sudah dilakukan tadi adalah melakukan penelitian riset yang dilakukan oleh kakak kelas. Kayak buat skala 1 sampai 10 hari ini di mana? Mungkin masih yang minim banget kayak mungkin di skala antara 2 sampai 3. Karena kan situasinya sekarang masih yang tahap riset-riset dari pengalaman cutting-cutting yang dahulu gitu. Terus juga kita juga perlu riset dan terjun langsung ke desa-desanya. Sedangkan kan kalau saat ini kan saya masih tahapan magang ya Pak. Jadi kayak perlu nanti setelah magang harapannya bisa riset secara langsung ke lokasi desanya gitu. Oke. Ada lagi? Itu aja sih Pak. Oke. Dan ini menilai antara 2 dan 3 ya? Iya. Kalau saya nggak salah dengar tadi, alasannya adalah saat ini lagi magang, jadi hanya sifatnya riset-riset dari kakak kelas terdahulu, jadi belum sempat ke lapangan. Iya, betul. Jadi itu bisa naik ke skala berikutnya. Nanti setelah ini tadi berencana untuk melakukan penelitian ke lapangan. Iya, terjun langsung untuk melihat apakah desa itu tuh layak untuk diberdayakan lagi atau enggak gitu. Oke. Nyari tempat yang cocok untuk kita. Ada lagi? Cukup itu aja Pak. Oke, baik. Jadi next step-nya yang mau dilakukan adalah bikin riset lapangan dan melihat kelayakan desa tadi apakah betul membutuhkan katakan program KKN yang sesuai yang dibutuhkan gitu. Iya. Itu ya. Oke. Kira-kira siapa yang bisa bantu Mbak Lia tentang ini? Mungkin kalau menurut saya saat ini yang bisa membantu saya gitu mungkin dari pihak kampus kali ya Pak. Karena kan pihak kampus sendiri yang kerjasama gitu ya. Terus juga harapan saya juga buat pihak kampus mungkin KKN-nya bisa di luar Magelang agar kita bisa lebih eksplor lebih jauh. Karena kan kita kan tujuan KKN itu kan untuk memberdayakan masyarakat yang masih kurang berdaya gitu kan. Jadi kayak kita berharapnya gitu sih Pak. Ada lagi? Cukup. Oke. Yeah. Jadi yang akan dilakukan tadi adalah yang membantu adalah pihak kampus. Iya, pihak kampus. Dan harapannya pihak kampus juga nanti bisa memberikan kesempatan desa di luar Magelang ya tadi. Iya, bisa lebih ekspor seperti itu. Oke. Kira-kira nanti kapan mau ketemu dengan pihak kampus untuk memastikan hal ini? Rencananya setelah magang selesai, ya. Karena kan setelah magang persis kan selesai di bulan Mei. Jadi insya Allah di bulan Juni udah mulai menanyakan ke pihak kampus sih Pak. Oke. Untuk kelanjutannya. Ada lagi? Iya, itu cukup. Baik, jadi rencananya nanti setelah magang bulan Mei, bulan Juni baru bisa menghadap kampus untuk menanyakan tempat yang layak tadi untuk KKN. Baik. Kapan kira kita bisa ketemu lagi untuk lihat hasil ini? Mungkin setelah KKN mungkin ya Pak, bulan Agustus atau Agustus-September ya. Sebelum masuki perkuliahan mungkin kali ya Pak. Oke, baik. Jadi nanti sekitar bulan Agustus kita ketemu lagi untuk membahaskan apakah KKN ini bisa selesai dengan baik. Seperti program bermanfaat bagi masyarakat seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Nanti kita ketemu lagi ya di bulan Agustus September kembali. Iya, betul Pak. Oke. Kalau itu terima kasih ya. Iya, terima kasih juga Bapak. Oke, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman TSK, itu yang kita sebut dengan live coaching dengan tamu kita Mbak Alia. Semoga yang tadi saya sampaikan dan Mbak Alia peragakan tadi bisa membantu kita dalam mempelajari apa itu dengan live coaching. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.